Jadi aku hari ini akan membuat sesuatu seperti video sebelumnya. Aku juga membuat sesuatu kan. Tapi kali ini aku akan membuat olahan daging. Oke, langsung aja aku kasih tahu. Aku akan bikin olahan daging yaitu chicken nugget. Nugget sendiri merupakan makanan olahan daging atau dari daging giling gitu ya, yang digemari oleh seluruh kalangan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Seperti itu teman-teman. Nah, perlu teman-teman ketahui juga bahwa nugget ini menggunakan teknologi restructured meat. Restructured meat apa sih Tria maksudnya? Jadi teman-teman, restructured meat itu adalah suatu teknologi yang memanfaatkan potongan-potongan daging yang relatif kecil dan tidak beraturan yang kemudian disatukan kembali menjadi satu ukuran yang lebih besar. Nah, jadi gitu ya teman-teman konsep dari restructured meat ini. Jadi restructured meat adalah salah satu teknologi yang dimanfaatkan dalam pengolahan daging. Kita mulai masuk ke proses pembuatan. Nah, proses pembuatan dan bahan ini aku berdasarkan dari jurnal Hastuti et al. 2015 yang sudah dimodifikasi. Aku udah mengumpulkan semua bahan-bahannya yang aku beli di pasar tadi. Yang pertama ada 500 gram daging ayam. Nah, kenapa memakai daging ayam? Karena pada umumnya nugget biasanya menggunakan daging ayam karena daging ayam mudah didapatkan dan mengandung protein yang tinggi. Dan di sini ada tepung terigu yang nantinya akan kita gunakan sebanyak 150 gram. Ada tepung maizena juga yang akan kita gunakan 20-30 gram. Tepung terigu dan tepung maizena ini berfungsi sebagai bahan pengisi dan pembentuk tekstur dari nugget. Nah, setelah itu kita punya bumbu-bumbunya nih. Ada bawang putih yang udah aku haluskan dan bawang merah juga. Sudah aku haluskan, bawang putihnya 3 siung, bawang merahnya 1 siung, ada merica bubuk, ada garam, ada kaldu bubuk, dan ada gula. Nah, juga ada susu full cream, dimana susu full cream ini akan membantu dalam pengadonan. Ada es batu yang masih di dalam kulkas, nanti kita gunakan untuk penggilingan daging. Dan serta di sini aku punya tepung vanil dan 2 butir telur yang digunakan untuk proses breeding pada nugget. Oke, langsung saja kita ke proses pembuatan. Check it out! Oke, langsung saja kita ke tahap yang pertama, yaitu menggrinder daging ayam. Tapi sebelum kita grinder, harus kita potong kecil-kecil terlebih dahulu agar memudahkan proses grinder. Aku potong menjadi kecil-kecil daging ayamnya, saatnya untuk menggrinder. Tambah es batu. Nah teman-teman, penambahan es batu ini berfungsi untuk menjaga suhu daging ayam agar tetap dingin sehingga protein daging ayam tidak terdenaturasi. Karena pada saat penggilingan atau grinder maka akan menghasilkan gesekan-gesekan yang mengakibatkan panas sehingga dapat mendenaturasi protein daging ayam. Kita tambahkan garam dalam proses penggrinderan ini. Apa fungsi dari garam? Garam ini yaitu untuk meningkatkan daya ikat air dari protein. Nah, garam ini juga dapat berfungsi untuk membentuk emulsi, membentuk rasa, dan pengawet karena dia akan mencegah tumbuhnya bakteri atau mikroba. Oke, langsung saja kita grinder ya. Hasil dari penggilingan daging ayam tadi. Nah, pada saat penggilingan maka terjadi pemutusan serabut-serabut otot yang akan memperluas permukaan dari daging ayam sehingga dapat terjadi ekstraksi protein. Kita masuk ke tahap selanjutnya yaitu pengadonan. Pengadonan ini kita akan mencampurkan semua bahan-bahan pembuatan nugget. Ini seperti ini proses pencampuran adonannya atau proses pengadonan. Loyangnya udah aku olesin dengan minyak. Kita masukkan adonan tadi. Ini dalam loyang. Nah, ini sudah siap kita kukus. Kita masukkan saja ke dalam proses pengukusan pada suhu 100 derajat
selama 30 menit akan menyebabkan pati tergelatinisasi, kadar air menurun sehingga membentuk tekstur yang kenyal pada nugget, sehingga memudahkan dalam pembentukan nugget dan bisa disimpan lebih lama. Nugget didinginkan setelah proses pengukusan. Seperti inilah bentuk nugget yang sudah dikukus. Dan saatnya kita potong. Jadi pemotongan ini bisa juga jadi proses pencetakan. Nah, proses pencetakan dan pemotongan ini disesuaikan dengan selera kita masing-masing. Sudah dapat potong-potong kecil-kecil seperti ini. Nah, saatnya kita akan melakukan proses breeding. Prosesnya adalah kita campurkan ke tepung terigu terlebih dahulu. Kemudian kita campurkan ke telur. Setelah seperti ini kita campurkan ke tepung panir. Tabur tepung panir akan berbentuk seperti ini. Proses breeding ini sangat penting pada makanan beku seperti nugget karena dapat membuat produk lebih renyah, lezat, dan enak. Untuk stok nugget, kita bisa menyimpannya ke dalam freezer. Kemudian saat ingin memakannya bisa kita langsung goreng. Saatnya nugget kita goreng. Pada proses penggorengan nugget, terjadi perpindahan panas sehingga air menguap dan bahan menyerap minyak atau lemak dan menyebabkan kadar air menurun. Aku sudah melakukan pembuatan dan sudah sampai tahap penggorengan. Sekarang saatnya aku akan mengcompare dari produk yang sudah aku buat, chicken nugget yang aku buat sendiri, dengan chicken nugget komersial. Aku pakai merek So Nice yang nugget ayam. Oke, coba dari yang aku buat. Dia aroma tepungnya kayak khas banget gitu ya. Coba aku pakai. Kalau di bagian dalamnya dia lebih kecium sih bau ayamnya gitu. Dia bau tepung rotinya beneran kayak bau roti dibakar gitu ya kalau lagi digorengnya. Coba aku potek. Bau ayamnya nggak begitu menyengat seperti yang aku buat sendiri sih. Aroma dari nugget ini dihasilkan, apalagi aroma tepung rotinya ya, itu dihasilkan ketika nugget ini melalui proses penggorengan. Nah, untuk aroma nugget ini juga, kenapa tadi baunya khas ayam sekali, mungkin karena ya memang aroma nugget ini berasal dari bahan bakunya nugget sendiri, yaitu daging ayam. Penilaian selanjutnya itu dari warna. Nah, di sini warna nugget komersil dia lebih coklat gitu ya, kayak kecoklatan. Kalau yang aku buat sendiri itu dia kuning keemasan seperti ini. Nah, warna yang coklat ini disebabkan oleh adanya proses penggorengan tadi, di mana coating dari nugget ini menggunakan tepung roti yang mempunyai kandungan karbohidrat, khususnya gula reduksi yang bereaksi dengan asam amino sehingga menghasilkan reaksi Maillard. Warna dalamnya tadi juga aku sudah potek. Warna dalamnya yang aku buat sendiri itu putih tulang, dan yang komersil juga warnanya mirip ya, putih tulang juga. Nah, kenapa warnanya putih tulang? Ya, warna putih tulang ini berasal dari bahan baku nugget sendiri, yaitu bahan baku nugget ini hanya terbuat dari ayam, tidak ditambahkan dengan sayuran atau apapun itu yang bisa merubah warna, dan campuran bumbu-bumbu saja, sehingga warnanya murni warna daging ayam. Oke, kita lanjut untuk mengcompare rasa. Oke, langsung aja. Ini ayamnya terasa, tepungnya terasa sedikit, tapi yang dominan lebih ke ayam. Bumbu-bumbunya sih nggak begitu asin ya. Kita ke nugget komersil. Kalau nugget komersil ini rasa bumbunya menurutku lebih terasa ya. Jadi dia nggak cuma rasa ayam doang, jadi rasa asinnya ada, rasa gurihnya ada. Ke tekstur
Ini aku udah punya nugget buatan aku sendiri. Dia sedikit kenyal ya, jadi dia nggak yang langsung hancur gitu, masih kayak elastis. Kalau yang nugget buatan aku, kalau yang komersil itu ketika aku dingin dia langsung banyak gitu, bukan banyak sih, langsung hancur, langsung rata kayak gini. Dari hasil reviewku tadi gitu ya, ada merasa rasa gurih juga pada kedua nugget, walaupun tingkat kegurihannya itu berbeda. Nah, rasa gurih ini terbentuk karena adanya campuran bahan seperti gula yang menambahkan rasa manis, garam yang menambahkan rasa asin, dan ada yang menambahkan rasa sedikit pedas. Nah, kenapa tadi rasanya juga berbeda-beda, ada yang asinnya terasa banget, ada yang enggak. Hal ini dikarenakan penambahan bumbu yang berbeda dan komposisi bahan yang berbeda juga. Nah, dari tekstur tadi teman-teman bisa lihat tekstur dagingnya itu sudah kompak. Tekstur daging yang kompak ini terbentuk karena adanya proses penggilingan yang mana untuk memperluas permukaan daging sehingga bisa terjadi ekstraksi protein. Selain itu tadi antara kedua nugget juga, nugget yang aku bikin itu lebih kenyal, sedangkan nugget komersial itu pas aku tekan langsung ambiar gitu. Nah, kenapa ya bisa kayak gitu? Karena nugget yang aku bikin itu patinya lebih tergelatinisasi dengan sempurna sehingga teksturnya lebih kenyal daripada nugget komersial yang aku beli. Oke teman-teman, karena tadi aku sudah mencicipi dan sudah mereview dan melakukan food battle antara nugget buatan aku dan nugget komersil, sekarang saatnya aku akan memberitahu kepada teman-teman tentang nilai gizi dan manfaat dari chicken nugget itu sendiri. Produk olahan pangan tentunya memiliki nilai gizi masing-masing, termasuk chicken nugget. Menurut Wulandari et al. 2016, chicken nugget memiliki kandungan gizi berupa protein, lemak, karbohidrat, dan mineral. Serta, chicken nugget memiliki zat besi, niacin, dan vitamin B6. Nah, dari kandungan gizi pada chicken nugget tadi, maka menurut SNI nomor 6683 tahun 2014 tentang nugget ayam, di mana syarat mutu nugget ayam sendiri minimal mengandung 12% protein dan maksimal 20% lemak dan maksimal 20% karbohidrat, dan kalsium per 100 gram harus mengandung 30 mg. Tapi jika nugget tersebut mengandung keju atau susu, minimal 50 mg. Dalam penelitian Hadinoto et al. 2014, dalam 100 gram daging dada ayam maka memiliki 18,2 gram protein. Hal ini menunjukkan bahwa protein daging ayam memang cukup tinggi. Menurut Wijayanti et al. 2013, daging ayam ini merupakan sumber protein hewani yang baik dan cukup tinggi karena mengandung asam esensial yang lengkap dan asam lemak tidak jenuh yang tinggi. Nah, untuk manfaat chicken nugget sendiri, tadi teman-teman udah dengar bahwa chicken nugget memiliki kalsium dan protein. Hal ini berfungsi untuk tumbuh kembang anak-anak, dimana contohnya ya, kalsium itu berfungsi untuk pertumbuhan tulang anak-anak, sedangkan protein bisa untuk mengembangkan otak anak-anak. Selanjutnya ada fungsi dari niacin yang dapat menurunkan kadar kolesterol sehingga dapat menjaga keseimbangan kolesterol dalam tubuh. Yang selanjutnya ada fungsi dari vitamin B6 di mana vitamin B6 ini dapat mendorong enzim dan proses metabolisme tubuh sehingga dapat meningkatkan metabolisme tubuh itu sendiri. Dan yang terakhir zat besi, dan zat besi ini ada pada nugget untuk berfungsi mencegah anemia. Faktor yang dapat mempengaruhi proses pengolahan chicken nugget menurut Suryaningsih et al. 2015 dapat berupa penambahan bahan pengikat yang ditambahkan ke chicken nugget sehingga berpengaruh pada elastisitas produk akhir. Dan selain itu, proses pengolahan chicken nugget ini sendiri yang dapat berpengaruh dalam produk akhir chicken nugget. Oke teman-teman, aku rasa cukup pembahasan pada hari ini dan aku mohon pamit. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.